sehat selalu. Mungkin sambil kita onboarding bersama-sama, nanti silakan bisa disiapkan cemilan 10-11-nya di sampingnya. Karena hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan teknis untuk pengambilan datanya seperti apa. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Wilda. Tetapi sebelum kita masuk ke teknis, dari saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai etika dan SOP kerja ya, teman-teman ya. Eh, Syafira boleh minta akses untuk share screen-nya dulu? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah Mbak. Oke. Sudah. Oke, baik. Kalau gitu saya izin memulai ya, teman-teman ya. Nah, di hari pertama kemarin, teman-teman semuanya sudah memahami ya kurang lebih apa sih proyek yang nanti akan kita lakukan bersama. Kemudian sudah sedikit simulasi kira-kira nanti bagaimana ya cara penyampaiannya ke narasumber kalau misalnya ditanyain, ini datanya mau dipakai untuk apa? Ini datanya penting semua nih. Saya dapat apa nih dari hasil wawancara hari ini gitu ya kurang lebih. Nah, hari ini kita akan belajar lebih banyak teman-teman untuk mempersiapkan teman-teman fasil ketika nanti mengambil data di lapangan. Yang pertama perlu diketahui adalah ketika pengambilan data di lapangan ini ada kode etik yang harus kita patuhi bersama-sama nanti. Ada kurang lebih sekitar 7 kode etik, teman-teman. Yang pertama adalah profesionalisme dan integritas. Artinya ketika nanti rekan-rekan mengambil data di lapangan dan teman-teman sudah menjadi bagian dari kreologi di proyek ini, maka perlu dipegang teguh kejujuran, objektivitas, dan tidak melakukan manipulasi data. Walaupun mungkin menurut teman-teman itu datanya sepertinya agak error gitu ya. Kok kayaknya berbeda sendiri. Nah, itu sebaiknya tetap ditulis sesuai hasil pengambilan datanya saja, teman-teman. Tetapi nanti mungkin perlu tetap dicatat ya, kalau misalnya ada data-data yang istilahnya agak unik seperti itu. Jadi, nanti ketika melakukan wawancara, silakan bisa diinput datanya sesuai dengan hasil wawancaranya seperti apa. Lalu teman-teman juga tidak diperbolehkan memberikan jawaban atau mempengaruhi responden untuk menjawab dengan cara tertentu. Yang diperbolehkan adalah teman-teman bisa memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh dari pertanyaan tersebut. Misalnya ketika teman-teman menyampaikan pertanyaan untuk ini tentang voltase listrik gitu. Mungkin dari respondennya agak susah nih menghitungnya gimana. Nah, teman-teman bisa kasih clue yang lain sehingga teman-teman bisa menarik kesimpulannya. Misalnya, kalau 1 bulan kira-kira listriknya tuh habis berapa ya, Bu? Terus di sini ada alat elektroniknya apa saja seperti itu. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa kritis, bisa inovatif untuk menyesuaikan pertanyaan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, seperti itu. Lalu, teman-teman juga perlu menghindari konflik kepentingan, seperti kalau misalnya dari responden mau ngasih imbalan dalam bentuk uang atau mungkin dalam bentuk lain yang sekiranya berpotensi memberikan dampak yang kurang baik, itu kami harapkan teman-teman bisa menolak ya. Kecuali kalau cuman kopi atau mungkin makanan, nah itu oke lah. Tapi kalau sudah dalam bentuk uang atau mungkin hal-hal kayak hadiah yang bisa mengarah ke gratifikasi, itu mohon bisa dihindari saja seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan kerahasiaan dan keamanan data, wajib hukumnya bagi kita semua, tidak hanya fasilitator dari Krealogi juga, kita wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden. Ketika nanti teman-teman misal ditanyain ya,
eh, dengan pihak-pihak yang misalnya berkepentingan di sini gitu. Tanya, ini respondennya atas nama siapa? Nah, itu mohon jangan diberitahu. Silakan bisa dijawab aja, ya ini pelaku UKM yang ada di desa A atau di desa B, seperti itu. Itu tujuannya untuk menjaga kerahasiaan informasi dari narasumber yang kita interview ya, teman-teman. Lalu yang kedua, tidak membagikan data atau informasi survei kepada pihak yang tidak berwenang. Kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang nanti secara tidak sengaja ditemui oleh teman-teman pas ngambil data, lalu mereka tanya-tanya atau minta data yang berhubungan dengan data-data yang kita ambil, ini silahkan teman-teman bisa raise atau menyampaikan ke kreologi atau cukup dibilang saja, mohon maaf ini datanya bersifat konfidensial, bersifat rahasia, jadi kami tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut seperti itu. Jadi ini mohon dari teman-teman juga bisa secara proaktif untuk menjaga kerahasiaan ini ya. Lalu memastikan bahwa data yang dikumpulkan ini hanya digunakan untuk keperluan riset dan bukan untuk kepentingan pribadi. Karena nanti teman-teman akan memperoleh informasi yang cukup banyak dan data-datanya konfidensial. Mohon tidak data-data tersebut mohon tidak digunakan untuk kepentingan pribadi ya, karena data-data ini memang tujuannya hanya untuk studi ini saja, untuk pengembangan model bisnis teman-teman UKM yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga terkait dengan etika dalam berinteraksi dengan responden, teman-teman wajib bersikap sopan, ramah, lalu menghargai setiap responden tanpa memandang latar belakang respondennya itu sendiri. Lalu di awal juga wajib menjelaskan secara ringkas tujuan surveinya apa. Lalu tujuan ini juga perlu dijelaskan secara transparan dan tidak menyesatkan responden gitu ya. Ini bahasanya nanti silakan teman-teman bisa disiapkan mau menjelaskannya seperti apa. Kemudian memastikan bahwa responden memberikan persetujuan sebelum berpartisipasi dalam survei. Ini wajib dilakukan ya. Jadi ketika di awal teman-teman datang, perkenalan diri, kemudian menjelaskan tujuan survei, silakan teman-teman memastikan kembali bahwa narasumber tersebut bersedia untuk diwawancara. Kalau misalnya nih ternyata pahit-pahitnya, tapi semoga tidak ya, narasumber tersebut tidak berkenan untuk diwawancara, tidak apa-apa, silakan nanti apa namanya dicatat saja kira-kira apa yang memberatkan responden tersebut, kemudian nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama ya tindak lanjutnya. Apakah akan kita ganti dengan responden yang lain, atau mungkin kita bisa ganti cara pendekatannya. Lalu, kalau misalnya ada pertanyaan yang membuat respondennya tidak nyaman, itu silakan teman-teman tidak perlu memaksa respondennya untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, dalam hal ini penting sekali untuk teman-teman membaca secara menyeluruh, secara detail pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nanti akan ditanyakan ke masing-masing responden. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman bisa eh, mendeteksi kira-kira pertanyaan mana nih yang datanya dirasa cukup rahasia dan ada potensi si responden tersebut agak kurang berkenan untuk menyampaikan jawabannya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah dapat form surveinya, sudah bisa eh, membaca bersama-sama pertanyaannya apa saja. Ini silahkan bisa bersikap kritis ya dari form pertanyaan tersebut. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan bisa disampaikan saja biar nanti pas di lapangan memudahkan teman-teman untuk proses wawancara dan pengambilan data. Kemudian yang keempat, kesiapan dan kepatuhan terhadap SOP. Ini teman-teman wajib mematuhi prosedur yang sudah disusun oleh teman-teman kreologi. Kemudian metode yang digunakan untuk wawancara itu juga harus sesuai dengan arahan.
Artinya wawancara itu juga harus dilakukan secara tatap muka, tidak boleh lewat telepon atau lewat Zoom begitu. Kemudian toolsnya juga menggunakan tools yang sudah disediakan. Nanti akan kita pelajari bersama-sama setelah sesi ini. Dan mohon tidak mengubah dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh Krealogi tanpa izin dari koordinator atau tim dari Krealogi, seperti itu. Termasuk kalau misalnya teman-teman butuh surat nih di lapangan. Nah, surat itu kan pasti ada kop, kemudian wajib ditandatangan oleh tim Krealogi ya. Nah, untuk penandatanganan ini, silahkan teman-teman bisa menghubungi tim kreologi. Dalam hal ini mungkin bisa ke Mbak Wilda atau nanti ke saya. Semisal teman-teman butuh surat yang harus kami tanda tangani. Nah, di sini teman-teman tidak boleh istilahnya kayak memalsukan tanda tangan atau memalsukan cap itu hal yang dilarang ya, teman-teman. Jadi kita apa namanya? Kita jaga integritas kita bersama-sama di proyek ini. Lalu yang kelima, etika dalam menghadapi situasi sulit. Kalau misalnya responden itu menolak berpartisipasi, ragu ketika memberikan jawaban, kemudian agak bingung dalam mencerna pertanyaan, ini mohon kesabaran dari teman-teman dan silahkan bisa ini ya, pertanyaannya bisa disesuaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami seperti itu. Kalau misalnya ternyata ada situasi yang tidak aman, ada konfrontasi entah dari narasumber atau dari pihak-pihak di lapangan, silahkan teman-teman bisa menyampaikan ke koordinator wilayah masing-masing, dan dari koordinator ini juga perlu secara proaktif menyampaikan ke tim kreologi ya, agar dari tim kreologi juga terinfo apa yang menjadi kendala teman-teman fasilitator di lapangan. Kemudian yang keenam, perlu menghargai, menghormati terkait dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Ketika mengambil data, berkunjung ke rumah-rumah warga, ke narasumber, wajib menggunakan pakaian yang sopan, rapi, bersih, seperti itu. Jangan pakai kaos, tidak boleh pakai sandal jepit karena itu kurang profesional. Minimal teman-teman bisa pakai kemeja begitu ya, pakaiannya yang rapi, lalu bawa ID card, bawa surat tugas agar eh, responden yang mau diwawancara itu bisa apa ya, percaya gitu. Oh, ini beneran nih mau surveinya karena penampilan rekan-rekan fasilitator ini penampilannya oke, rapi, profesional seperti itu. Jadi ini mohon dihindari ketika wawancara pakai kaos, pakai jaket, atau menggunakan pakaian-pakaian yang dirasa kurang profesional seperti itu ya. Lalu yang terakhir terkait dengan laporan dan akuntabilitas, mohon teman-teman bisa melaporkan hasil kerjanya, hasil kunjungannya per hari ke teman-teman koordinator. Berapa hari ini yang sudah diwawancara, targetnya besok mau melakukan wawancara ke berapa orang, ke desa yang mana, itu silahkan bisa secara proaktif ya. Jangan menunggu koordinator atau menunggu kreologi tanya gitu. Ini harapannya dari teman-teman fasilitator bisa inisiatif untuk menyampaikan update di lapangannya seperti apa. Kemudian kalau misalnya nanti ada kesalahan dalam pengumpulan data, misal ada salah ketik atau mungkin informasinya kehapus atau seperti apa, segera informasikan kepada koordinator agar nanti dari koordinator bisa koordinasi lebih lanjut dengan kreologi dan datanya bisa segera diperbaiki seperti itu. Oke, sebelum pindah ke proses secara keseluruhan, apakah ada pertanyaan dulu seputar kode etik sebelum saya lanjutkan? Sejauh ini cukup kayaknya Mbak. Nggak tahu Oke, kalau yang lain. oke Mbak Septia ya, cukup ya. Sip. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa dikumpulkan di akhir dulu saja ya teman-teman ya, saya jelaskan dulu.
Selanjutnya untuk gambaran secara garis besar terlebih dahulu, untuk alurnya nanti seperti apa? Yang pertama, untuk alur pengumpulan data dari Kreologi sudah melakukan audiensi dengan stakeholders lokal. Kemudian saat ini kami masih menunggu dari masing-masing stakeholders tersebut memberikan data-data UKM. Nanti setelah data UKM-nya dikirimkan, dari Kreologi akan melakukan penginputan data ke dokumen online atau kami menyebutnya dashboard. Ke dalam dashboard yang nanti dashboard tersebut akan kita gunakan bersama-sama ya, teman-teman fasilitator. Nah, setelah data tersebut diinput ke dalam dashboard oleh tim Kreologi, silahkan nanti dari rekan-rekan fasilitator melakukan kurasi atau seleksi dari data-data UKM tersebut untuk memastikan bahwa UKM yang akan diinterview itu memang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nanti dari Kreologi akan membuat panduan untuk proses kurasinya seperti apa. Silahkan nanti dari teman-teman fasilitator bisa mengikuti sistem yang sudah kami buat. Setelah proses kurasi, kemudian dari Kreologi akan memvalidasi terlebih dahulu dari hasil kurasi yang sudah dilakukan. Jika data-datanya sudah sesuai, artinya data UKM yang sudah difilter itu memang sesuai dengan kriteria kita. Kemudian nanti dari fasilitator silahkan bisa menghubungi si responden tersebut untuk janjian. Kira-kira mau wawancaranya di kapan, di jam berapa, dan seterusnya. Setelah janjian, kemudian silahkan teman-teman bisa langsung melakukan pengambilan data di lapangan dan melakukan rekap. Setelah itu, setelah data-datanya direkap, nanti dari Kreologi akan melakukan validasi dan terakhir akan diolah datanya untuk kemudian kami susun ya dalam laporan untuk kemitranya seperti itu. Nah, biasanya dalam proses validasi data ini dari Kreologi akan cukup banyak konfirmasinya teman-teman, terutama apabila ada data-data yang dinilai error gitu ya. Nah, ini silahkan sebisa mungkin teman-teman ada ini ya, ada catatannya. Kalau misalnya ada data-data yang kurang tepat itu teman-teman sudah ada catatannya sehingga nanti ketika kami lakukan validasi itu dari Kreologi bisa paham kenapa datanya bisa berbeda begitu dibandingkan dengan data-data yang lain. Oke. Nah, untuk detail pengambilan datanya, kalau tadi kan proses secara keseluruhan ya, garis besar dari penginputan data sampai pengolahan data. Kalau ini lebih ke teknisnya, yaitu saat proses pengambilan datanya seperti apa alurnya. Alurnya adalah tadi seperti yang sempat saya sampaikan, silakan teman-teman fasilitator menghubungi UKM yang lolos kurasi untuk menentukan jadwal interviewnya mau di kapan. Setelah itu, Fasil menginput hasil jadwal survei ke dashboard agar dari Kreologi bisa melakukan pengecekan kira-kira hari ini teman-teman itu akan melakukan pengambilan data di kapan. Sehingga nanti dari Kreologi itu bisa memprediksi apabila semisal ada force major atau ada hal-hal yang ternyata membuat proses pengambilan data itu jadi mundur beberapa hari, itu dari Kreologi bisa mengatur strategi teman-teman. Jadi untuk jadwal wawancara, silahkan nanti bisa ditulis di dashboard rencananya kapan dan realisasi wawancaranya di kapan, itu juga silahkan bisa diinput di dashboardnya ya. Setelah itu, Fasil melakukan survei atau melakukan interview menggunakan aplikasi atau tools namanya Kobo Toolbox. eh Wajib merekam suara atau melakukan recording setelah mendapatkan persetujuan di awal oleh UKM menggunakan Kobo Toolbox. Recording ini fungsinya kalau misalnya teman-teman lupa, ini maksudnya UKM di pertanyaan nomor sekian tuh apa ya? Nah, itu teman-teman bisa
mendengarkan recordingnya lagi sehingga bisa menjawab atau memberikan datanya lebih tepat. Lalu yang kedua, observasi langsung ke lokasi usaha UKM ini semisal ada data-data yang dibutuhkan, misal butuh foto untuk melihat kondisi usahanya atau melihat rumah produksi dan lain-lain. Lalu yang ketiga, wajib melakukan pengambilan foto dengan location disertai timestamp dan geotag. Ini untuk mengetahui kira-kira biar memudahkan, sorry, biar memudahkan kreologi ketika nanti membuat lampiran foto, kami mau melampirkan ini loh dokumentasi pas wawancara di tanggal sekian, lokasinya di sekian, dan biar teman-teman juga nggak gampang lupa, itu wajib diaktifkan ya di setting HP-nya masing-masing. Setelah melakukan survei, kemudian silahkan teman-teman bisa mengupload hasil rekaman dan dokumentasi di folder yang sudah disediakan. Lalu teman-teman bisa mengekspor datanya dari Kobo Toolbox ke SPSS. Sorry, untuk yang di bawah ini berarti nanti akan dilakukan oleh tim kreologi ya. Hmm. Dari teman-teman nanti selesai ketika melakukan survei, Nah, ini kemudian sekarang kan pakai gitu, pakai compile PDF ya, Fit? Ngeganti file. sorry, sorry. Gimana, Will? Enggak, sorry, sorry. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk tugasnya teman-teman Fasil nanti akan selesai ketika teman-teman mengupload hasil rekaman, kemudian mengupload dokumentasi dan mengupdate di dashboard ketika sudah selesai melakukan wawancara. Setelah selesai, nanti dari Kreologi akan melakukan pengecekan data dan secara paralel akan mengekspor data tersebut ke Kobo Toolbox untuk dianalisis lebih lanjut. Seperti itu. Oke, terkait dengan proses dan juga eh, kode etik pengambilan data dari saya cukup. Sebelum masuk ke sesi TOT aplikasinya, kalau ada pertanyaan silakan. Iya Mbak, boleh Iya. tanya? Oh ya, silakan Pak Deden. Ya Mbak, yang pertanyaan yang pertama terkait kode etik di lapangan ya Mbak. Kalau di lapangan itu kan di situ yang punya wilayah biasanya kalau di kecamatan itu ada pemerintah kecamatan dan kalau di desa ada pemerintah desa. Itu perlu nggak kita izin ke pemerintah kecamatan atau ke pemerintah desa itu yang pertama. Terus yang kedua dalam proses pengambilan data melalui wawancara, diperbolehkan atau tidak kita menggunakan bahasa daerah? Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Oke, untuk bersurat ke desa atau kecamatan itu sebaiknya iya perlu. Mungkin ke tingkat desa tidak apa-apa, tidak perlu sampai ke kecamatan, Pak Deden. Nanti bisa dari Kreologi bisa membuatkan surat tembusan begitu ya, desa-desa mana saja yang yang nanti akan dilakukan studi oleh teman-teman fasilitator. Kemudian nanti dari teman-teman fasilitator sebelum melakukan pengambilan data itu sebaiknya bisa melakukan audiensi dulu ya, istilahnya kayak permisi ke kepala Ya. desa masing-masing, jadi biar tidak ada miskom seperti itu. Terus untuk penggunaan bahasa, ini kalau dari saya pribadi sebetulnya menganjurkan untuk penggunaan bahasa Indonesia, Pak Deden, karena Ya. nanti kalau semisal butuh dari kreologi butuh apa namanya butuh untuk cek, untuk memvalidasi dari hasil rekaman, itu dari kami bisa bisa memahami. Cuman kalau misalnya kondisinya memang agak sulit gitu ya, karena narasumbernya kurang lancar berbahasa Indonesia, itu pakai bahasa daerah tidak apa-apa. Jadi sebaiknya tetap pakai bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya si narasumbernya kesulitan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah tidak apa-apa, Pak Deden. Oh, ya.
Iya, makasih Mbak. Oke, baik. Sama-sama. Tadi kayaknya ada satu yang raise hand. Saya, saya itu Kak. Saya Mbak mau tanya. Oh ya, Mbak Septi, silakan. Ah, Mbak, ini kan kita metode pengambilannya kan pakai tools itu ya, toolbox ya. Eh, Ya, ya, eh. Ah, nah itu kan ada dua nih, link sama aplikasi kan. Nah, sedangkan yang diberikan oleh Mbak Diska apa kemarin ya itu bentuknya link. oke. Kira-kira, kira-kira itu kalau misalnya kita mulai wawancara pakai link itu, kira-kira itu terrecord sendiri atau gimana itu? Atau kita Oke. pakai apa internal record kita sendiri gitu? Oh, baik-baik. Karena ini Hmm. teknis dan masuk ke sesinya Mbak Wilda, mungkin nanti dari Mbak Wilda langsung yang menjawab ya, Mbak Septi ya, biar sekalian. Oh ya, oke baik. Ya baik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Tadi kayaknya Mas Randy ya, sempat raise hand. Iya Mbak, izin ini suara saya sudah terdengar. Iya, aman Mas. Oke, sebenarnya tadi pertanyaannya sama dengan Bang Deden terkait kode etik perizinan dengan yang memiliki wilayah seperti kepala desa atau lurah. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan nih Mbak terkait pengambilan data. Mungkin kalau seandainya berhubungan dengan teknis di lapangan nanti bisa juga dijawab oleh Mbak Wilda. Terkait upload tadi, upload rekaman, kemudian upload dokumentasi gambar. Jadi sebenarnya saya pernah juga ke daerah Muara Enim dan Lahat, dan berdasarkan pengalaman yang lalu, ada sebagian daerah yang ibaratnya itu untuk sinyalnya itu masih kurang bagus. Nah, kira-kira memungkinkan tidak kalau seandainya ini kita menemui situasi di lapangan ternyata sinyalnya tidak bagus untuk upload kayak dokumen ataupun rekaman tadi. Tapi di sisi lain kita juga sudah punya jadwal untuk wawancara yang kedua dengan responden berikutnya. Kira-kira memungkinkan tidak kalau seandainya kita nanti untuk upload dokumen ataupun rekaman tadi, tapi kita langsung lanjut untuk wawancara yang kedua dengan responden berikutnya. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Mbak Zulfa. Oke, nggak masalah Mas Randy, untuk uploadnya nanti bisa dilakukan setelah teman-teman selesai melakukan wawancara di hari tersebut ya. Jadi biar waktunya efisien juga gitu. Uploadnya di malam nggak masalah, tapi kalau dari Kreologi sendiri menganjurkan teman-teman secara rutin mengupload eh, setiap hari gitu. Jadi jangan ditunda nanti deh di akhir minggu gitu. Biasanya kalau ditunda gitu nanti ujung-ujungnya lupa gitu atau apa namanya ada lagi hal-hal yang bikin mundur. Jadi nggak masalah Mas Randy, nanti uploadnya di akhir hari tidak apa-apa. Jadi misal setelah selesai wawancara di lokasi yang pertama, teman-teman mau lanjut ke wawancara lokasi kedua, setelah selesai pindah ke lokasi yang ketiga dan seterusnya. Lalu kalau nanti teman-teman sudah selesai melakukan wawancara di hari tersebut, itu silahkan sambil istirahat, sambil diupload rekamannya, diupload foto-fotonya, sama diupload di dashboard gitu, Mas. Jadi aman. Oke Mbak Zulfa, makasih jawabannya. Oke, makasih Mas Randy. Baik, mungkin kalau begitu bisa lanjut dari Wilda kah untuk sesi TOT yang aplikasi toolbox-nya? Oke, siap. Thank you, Zul. Tapi sebelum saya ada Syafira, silakan Syafira. Oke, ya siap. Terima Kecil kasih. banget ya, kecil banget. Ini udah dilepas headset masih? Ya, Kecil banget. ya Kak. Mungkin tadi seperti yang udah dibilang ya kakak-kakak FL dari Kak Zulfa berkaitan dengan kode etik, salah satunya yaitu kerahasiaan data. Jadi kami dari HR nanti akan mengirimkan form NDA, jadi kayak persetujuan untuk kerahasiaan. Nanti saya akan kirim by email ya kakak-kakak, nanti tolong dikirim balik gitu ya untuk form NDA-nya. Mungkin itu aja sih biar sama-sama mengikat juga ya terkait kerahasiaan data dan kode etiknya benar-benar dijalankan. Itu sih mungkin dari saya. Mungkin dikembalikan ke Kak Zulfa. Silahkan Kak. Oke, dari saya memberikan ke Wilda. Silakan Wilda. Oke, sip kalau gitu. Makasih banyak Zulfa dan juga Vira ya
Makasih juga teman-teman Fasil dan Enum ya yang sudah hadir di meeting kita pada siang hari ini. Untuk toolbox sendiri sebenarnya saya sudah invite beberapa teman-teman. Randy sudah, Mbak Septi sudah, eh, Mbak Bintang kayaknya sudah, Bang Andi sudah, Bang Roni udah. Yang belum itu Bang Zudin, Bang Rahim, Pak Deden. Bang Daus udah belum ya? Udah masuk belum ya di emailnya? Ada beberapa teman-teman yang tidak bisa eh kita share. Halo. Saya coba invite ulang lagi ya teman-teman ya. Boleh copy, Fir? Eh, boleh tolong copy ini, Fir? Apa namanya? Username yang di ini ya. Sumsel dulu. Oke, sebentar. Saya coba invite lagi ya. Invite ulang teman-teman semuanya. Bang, oh ya. Tapi udah masuk invitation saya belum, Bang? Fauzan, add Sudah Kak, sudah masuk Kak. submission. Oh, formnya udah bisa keakses, Bang? Ini saya sambil coba-coba ya Kak ya. Oke, siap. Nah, teman-teman kita akan dibagi lagi ke dalam ini sebenarnya ke dalam apa namanya? Ke dalam em, ke dalam apa Fir? Breakout room. Nah, tapi sebelum masuk ke breakout room, boleh nggak teman-teman share di chat siapa saja yang sudah pernah menggunakan Kubu Toolbox? Karena yang dari Kalimantan saya belum tahu teman-teman yang sudah pernah menggunakan Kubu Toolbox siapa saja. Boleh di chat dulu teman-teman di dalam kolom chat. Berapa lama tapi? Hmm. Ya, teman-teman Sumsel sudah saya invite semua. Teman-teman yang Kaltim lagi ongoing ya, karena tadi ada kendala Kaltim. Oke, oke, oke. Sebentar. Firdaus Kaltim, Bintang. Teman-teman udah pada install kubunya di handphone? Sudah Kak. Oke, siap. Kalau ada yang belum, boleh bantu install dulu teman-teman sekarang. Yang saya belum ada username-nya itu adalah Bang Rohim. Ya, ada kan ya? Namanya Bang Rohim kan ya? Oh ya, oke sip. Add submission, edit submission, grant permission. Bang Judin juga. Siapa aja yang udah pernah pakai Kubu? Pak Septi, terus Bang Judin tuh nggak ada di username-nya, Bang. Aku share screen ya. Iya, iya Kak, linknya udah expired. Minta tolong dikirimkan ulang aja Kak. Oh, oke. Abdurrahim Kutim. Oke. Fir minta tolong sama Vira bagiin breakout room yang udah pernah dan belum pernah dijadiin satu. Jadi satu room harus ada orang yang udah pernah pakai Kubu.
Nah, punyanya Bang Judin tuh kayak gini Bang, user not found. Udah. Aku copyin di chat ya. Ya, bisa. Pak Deden udah. Pak Deden udah saya invite. Eh, ini siapa? Rahim_Abdul Rahim_Kutim. Hmm? Abdul, benar nggak sih tulisannya Abdul Rahim gitu? Abdul Rahim_Kutim. Rahim_Kutim. Sip. Bang Judin yang belum ya? Ya, belum 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 Kak. Oke, siap kalau gitu. Saya izin dulu teman-teman untuk apa namanya untuk share screen terlebih dahulu. Boleh dikasih, Fir? Boleh bahaskan dulu. Siap. Nah, saya membuat satu form ini, teman-teman. Eh, Mana dia view form? Nah, saya sudah membuat satu testing form ini, teman-teman. Di sini tuh apa namanya teman-teman bisa mencoba mengambil data begitu menggunakan aplikasi. Saya akan share linknya ke teman-teman. Kemudian teman-teman akan dibagi menjadi 3 kelompok, gitu kan? Ya dua kelompok aja. Ya, 2 kelompok. Terus per masing-masing kelompok itu nanti akan dibagi bagiannya satu sesi pertanyaan 1 sampai 10, satu sesi lagi pertanyaan 11 sampai 20. Di sini tuh sebenarnya ada kayak sekitar 57 pertanyaan, teman-teman, tapi kita nggak usah isi semuanya. Saya mau testing masing-masing. Jadi misal nih, kelompok 1 isinya ada Kak Septi, ada siapa misalnya, ada Bang Judin, terus ada Kak Bintang dan lainnya. Nah, nanti pertanyaan 1 sampai 10 itu akan Kak Septi share screen kan gitu. Jadi nanti mereka dikasih akses ke host semua Fir untuk share screen untuk pengambilan datanya gitu. Kebayang teman-teman sesinya setelah ini? Terus nanti misalnya Kak Septi satu kelompok sama Kak Bintang. Nah, pertanyaan 1 sampai 10 Kak Septi, terus pertanyaan 11 sampai 20 itu adalah Kak Kak ini ya, Kak Bintang gitu. Terus di save nanti jawabannya, terus nanti kita lihat bareng-bareng hasil jawabannya itu seperti apa gitu. Kak, berarti yang apa share screen itu cuma cukup 1 orang ya? Yang share screen itu nanti ganti-gantian. Nanti kelompok 1 saya akan masuk ke sana, kelompok 2 nanti ada Zulfa masuk di sana ya. Gitu. Share screen-nya nanti Hmm. ganti-gantian. Emang pakai handphone kah teman-teman? Lagian? Ya, handphone. I see. Oke. Oke, kebayang teman-teman. Jadi setelah ini kita nanti dibagi menjadi 2 breakout room. Per masing-masing breakout room akan ada 2 orang yang testing pertanyaan 1 sampai 10, pertanyaan 11 sampai 20. Terus masing-masing orang yang akan testing itu akan share screen begitu. Dan masing-masing breakout room akan ada tim kreologinya yang akan cek gitu. Nah, waktu pengisian ini juga testing untuk bagaimana cara kita menanyakan hal tersebut sih, dari kayak pembukaannya, terus sampai exact kalian menanyakannya itu dengan cara seperti apa gitu. Siap? Boleh langsung simulasi pakai bahasa daerah nggak, Mbak? Kalau memang mau real. Boleh. Atau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Jadi nanti yang satu testing pakai bahasa Palembang, yang satu pakai bahasa Kalimantan ya. Tapi kayak Kaltim banyak ini ya dialek ya teman-teman ya. Ada 7 kabupaten.
Oke, boleh Fir dibuat Fir breakout roomnya Fir. Oke, Kak mau confirm ini untuk yang Kaltim sama Sulsel di random aja ya? Random, Kak, random. Ya, untuk room 1 yang tadi udah confirm bisa itu ada Bang Rahim ya Bang. Nanti ada Kak Wilda juga di room 1, terus room 2 tadi confirm Kak Septi. Oke, iya ada Bang Judin di. Oke, siap. Aku coba send invitation-nya ya ke Kakak ya. Siap, siap. Udah masuk belum ya? Aku udah open. Silahkan. Nih, belum ada nih undangannya nih, Kak Saf. Oh, ini beberapa orang udah masuk Kak Septi. Belum masuk Kak? Aku belum ada ini. Oke, aku coba pindahin lagi ya Kak. Oh ini ya, room 2 ya? Ya, betul Kak Septi. Silahkan Kak. Semua untuk testing hari ini mungkin dari grup 1 sama grup 2 saya minta kayak ada perwakilan untuk kesimpulan sih. Satu, sebenarnya tuh tadi itu adalah form testing aja gitu. Jadi itu akan ada adjustment kalau kalian lihat tadi ada pengulangan pertanyaan dan lain-lain. Itu akan apa namanya? Itu akan kita adjust. Kedua, em, dari masing-masing koor mungkin boleh boleh coba summary kesulitannya apa. Kedua, tipsnya bagaimana. Jadi dari Bang Judin sama Bang Andi ya boleh masuk di sini. Bang Andi dulu mungkin silakan Bang. Oke, terima kasih Kak Wilda. Dari yang tadi uji coba itu kayaknya yang saya lihat tuh ada kayak bahasa yang digunain ya kayak kurang familiar untuk ini, untuk kita yang biasa di daerah gini. Jadi kayak bahasanya tuh terlalu apa ya? eh Agak susah buat dimengerti kayak ada beberapa tadi target marketnya itu anak muda terus di bawahnya itu ada segmentasi usaha apa gitu ya. Nah, yang di bawahnya itu ada kayak pilihan-pilihan gitu. Nah, itu kayak ada istilah-istilah gitu yang saya belum belum sering mendengar istilah itu. Mungkin nanti bisa diganti atau nanti saya coba pelajari lagi istilah-istilah itu. Siap, thank you Bang Andi. Kalau tipsnya Bang Andi? Tipsnya mungkin kayak untuk ngedapatin apa data yang real itu biasanya kita ajak ngobrol aja si eh, narasumbernya nanti kayak lebih mengalir aja buat ngisi formulirnya jadi nggak terpaku sama formulirnya tapi mengandung ada kayak pertanyaan di formulirnya jadi nggak semerta-merta kayak ini penghasilannya berapa mungkin ibu atau bapaknya nanti bakal agak bukan susah menjawab ya kayak agak enggan Sensitif ya. menjawabnya enggan mungkin dari kayak kita alihkan aja gitu pertanyaannya mungkin dari sisi mana gitu pemasukannya gitu. Siap, thank you Bang Andi. Jadi satu ya, tadi masukannya adalah adjustment tipe pertanyaan. Kedua adalah tipsnya tadi mengalir gitu ya. Thank you Bang Andi. Ya, Boleh oke siap. berikutnya Bang Judin yang 10 hari bersama David. Baik Kak, kalau dari penglihatan saya dari survei tadi, alangkah lebih baiknya jika dibikinkan mengalir seperti kata Andi tadi, tapi teman-teman juga sudah paham bahwasanya pertanyaannya akan menuju ke arah apa. Jadi sekali ngobrol mengalir santai, tapi kita bisa dapat hasil outputnya Kak. Jadi mungkin nanti teman-teman kumpulkan dulu pertanyaannya, dipelajarin. Jadi untuk efisiensi juga kan Kak, nggak mungkin kalau kita tanya form satu-satu seperti tadi itu pastinya akan memakan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau untuk rumah makan yang lagi jam sibuk segala macam kan agak sulit itu. Siap, thank you Bang apa namanya Bang Judin ya. Oke, ya nextnya teman-teman saya akan invite teman-teman ke form yang sudah jadi. Kemungkinan besar itu di
hari Selasa atau Rabu depan itu formnya jadi, karena kami harus diskusi dulu dengan mitra ya, dengan GIZ terkait dengan perubahan-perubahannya. Ini lagi ongoing dilakukan oleh saya sama David. Nanti kalau formnya sudah jadi, saya akan assign teman-teman untuk testing ke 2 sampai 3 UKM di sekitar tempat tinggal teman-teman untuk pengambilan data. Tapi ini udah lebih dari testing sekarang gitu, karena tujuannya testing yang berikutnya dengan form yang udah jadi itu akan uji validitas dan reliabilitas untuk formnya ya, pertanyaannya ya, sehingga di hari Selasa atau Rabu minggu depan teman-teman diharapkan mengambil sampel 1 sampai 2 UKM dari lingkungan teman-teman ya, untuk kemudian datanya itu benar-benar data asli gitu ya teman-teman ya, untuk kemudian kita dari sisi kreologi itu assess validitas dan juga reliabilitas dari kesesuaian pertanyaan formnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Eh, Kak Wilda, untuk uji reliabilitas sama testing, bukan testing sih, langsung uji coba di lapangan itu nggak mesti di harus lokasi kan, boleh di tempat tinggal Pasil kan. Betul, di tempat Mungkin tinggal Pasil, di dekat kalian aja yang kira-kira hmm, dia tuh 1 sampai 2 UKM yang benar-benar mewakili kriteria yang kita mau gitu. apakah itu sudah termasuk dihitung ke lapangan atau seperti apa? Masih testing sih Kak Septi, karena itu Oh, adalah masih uji testing. validitas dan juga reliabilitas. Jadi itu bukan exact, karena itu bukan UKM yang ada di Enim dan Lahat kan gitu. Ya, oke, siap. Sip. Jadi yang deket aja gitu sama teman-teman ya. Izin, Mbak. Oke, sip. Kalau gitu ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Saya, Mbak. Silakan Bang Rahim. Eh, tapi mungkin nanti kan tampilannya akan berbeda ya kalau kita pakai aplikasi. Nah, kalau dari uji coba tadi itu mungkin ada beberapa yang menurut saya agak membingungkan, terutama di bagian Tanah-tanah tadi ya. kepemilikan Ya, aset, nilai aset, status kepemilikan. Nah, ini kan kita kok dia tiba-tiba 4 nih. Mungkin bisa ya. dipisahkan, misal tanahnya nomor 1. Jadi kita nggak perlu harus melihat dan memikirkan ini maksudnya apa. Jadi lebih mempermudah ketika kita menanya dan langsung input jawaban. Kemudian yang kedua, kalau bisa yang nominal uang ini, kalau bisa dipakaikan titik. Karena kan kalau misalnya 350 juta atau 1 M, kadang kita salah dalam menuliskan angka 0, itu kan bedanya jauh banget tuh. Atau kira-kira gimana lah solusinya biar mengurangi resiko adanya kesalahan dalam penginputan angka aset. Karena kan satu berbeda itu eh, berubah lah gitu. Jauh banget gitu. Kemudian tadi kan ada pilihan yang apakah satu saja atau keduanya. Nah, apakah nanti di aplikasi itu dia bisa lompat, misal pertanyaan sebelumnya itu kan dia pilihnya satu saja, berarti pertanyaan bawahnya otomatis nggak tertanya lagi gitu. Jadi mudah kita kalau lompat-lompat. Mungkin kalau yang saya lihat di sini masih agak membingungkan, jadi nanti kita tunggu yang di Yang aplikasi jadinya ya. lebih Siap, mudah gitu. Ini tuh Mbak. siap. Makasih banyak Bang Rahim. Paling satu lagi sih teman-teman, kalau boleh nanti dari Bang Andi atau Bang Judin coba input data tapi paket datanya dimatiin ya. Jadi saya pengen cek sebenarnya apakah datanya tersimpan atau tidak kalau tidak ada sinyal gitu sih. Baik. Siap kalau gitu. Oke, sip. Makasih banyak teman-teman 3 hari onboardingnya. Looking forward to work with you all. Kita ketemu lagi di grup di hari Selasa atau Rabu ya kalau formnya udah jadi. Jangan ragu untuk kontak kita dari sisi kreologi kalau ada pertanyaan. Semoga lancar sebelum turun lapang. Mungkin nanti ada sesi gitu kali ya, Fir, internal per masing-masing lokasi ya, dengan koor masing-masing ya untuk koordinasi rencana kerjanya ya. Oke, sip. Kalau gitu makasih banyak semuanya. Selamat siang. Sehat selalu ya. Assalamualaikum.